dari setiap timnya, dari setiap calon yang kalah dua itu datang, ya buat gitu. Padahal sebenarnya mereka udah punya pilihan sendiri gitu, tapi hanya dikasih tahu aja pas di pemilihan gitu, colok jadi di TPS aja gitu. Dari situlah kata teman saya itu, sepupunya didatangin lagi sama calon yang sebelumnya datang minta dia mundur gitu. Tuh, minta maaf intinya karena underestimate ya, nganggap sepele sepupunya teman saya. Bayangin aja, dia umurnya masih muda gitu. Waktu itu tuh sekitar 24 itu apa, 24 tahun apa, nggak jauh lah sama saya waktu itu, pasti lebih tua saya lah. Kan baru lulus, terus dia mutusin pulang ke kampung gitu, ngajar jadi guru honorer, akhirnya dibayarnya yang ya tahu sendiri kayak gimana. Tapi dia sebetulnya kehidupannya nggak susah gitu, maksudnya kalau dari aspek ekonomi mah, karena orang tuanya juga masih ada dan masih punya tabungan kayak gitu-gitu. Selesai ya ternyata jadi kepala desa. Sempat dulu saya tanya ke teman saya gimana Bu Kades kabarnya gitu ya, bukan berarti saya mau gimana tuh ya, setelah terpilih memimpin gitu, kabarnya malah 2 periode waktu itu karena sukses. Dia mampu menembus level-level bukan level-level yang dipakai sama bandar-bandar strawberry yang tadi ya. Jadi dia mampu menembus dinding-dinding penghalang aksesibilitas. Jadi balik lagi ke aksesibilitas para petani penggarap gitu, bukan pemilik lahan dan pemilik modal ya. Dia mampu ningkatin itu sampai produk-produk mereka tuh ya, memang sebelumnya juga zaman si bandar itu udah tembus sih ke level-level, maksudnya bukan hanya jago kandang gitu ya, karena komoditas dari tempat itu tuh beberapa masuk ke supermarket, kan keren tuh. Jadi udah punya standar yang bagus untuk bersaing dengan produk-produk impor sekalipun. Nah intinya gitu. Kenapa 2 periode? Ternyata ini ya nggak tahu lah ya, dunia ya. Kalau kata Allah mah apapun yang ya, kun fayakun. Kalau saya mau ya jadi gitu, kata Allah. Nah di periode kedua itu justru si calon pertama yang datang ke rumah itu, yang kalah itu, yang jadi ketua timnya gitu, tim kampanyenya ceritanya. Udah nggak perlu kampanye sebetulnya, nggak tahu kayak gimana mungkin ya. Tapi yang jelas kalau saya mikirnya, oh jangan-jangan dia juga mikir mau maju juga percuma kalau si teteh itu masih maju mah pasti kalah katanya gitu. Udahlah mending dukung sekalian gitu ya. Yang pertama itu. Cuma saya juga informasinya saya dapat si bapak itu tuh justru akhirnya punya hutang budi gitu sama Bu Kades ya, karena kesulitan usaha dia selama ini nembus ABC tadi dobrak gitu sama si Bu Kades, dan dia dominan gitu akhirnya, meskipun ada komitmen gitu, petani penggarapnya juga ikut keangkat. Nah itu cuma waktu itu yang saya dengar dicalonkan di periode ketiga dia udah nggak mau gitu, karena dia udah harus bangun ini ya, masa depan dia yang lain gitu, termasuk diantaranya ya berkeluarga barangkali. Suaminya juga katanya nggak ngizinin
terakhir saya dapat kabar mantan ibu kades ini udah nggak lagi di sana karena udah dibawa sama suaminya ke Surabaya gitu kalau nggak salah. Dan dia nggak jadi guru honorer lagi karena suaminya pengusaha sukses. Maksudnya status dia nggak ngajar di sekolah lagi gitu. Tapi kalau dia jadi guru gitu, maksudnya guru siapapun dia masih gitu katanya. Dia memang manusia ya, orang kalau memang udah tahu sifat karakternya kayak gitu ya sulit ya, maksudnya ya dia nggak akan, bagaimanapun juga dia nggak akan berubah gitu. Iya nggak? Ya lu bayangin aja deh teman-teman, bayangin ya udah punya suami, suaminya kaya raya, tajir, pengusaha pula, usahanya maju terus, tapi dia masih mau gitu ngajar, ngumpulin anak-anak yang nggak bisa sekolah kayak gitu-gitulah. Salut saya. Cuma sekarang saya nggak tahu, udah lama nggak komunikasi ya sama teman saya itu juga, gara-garanya mah itu satu, HP hilang. Mungkin ganti nomor teman saya juga tuh. Nah ini siapa yang favorit lewat sini nih? Alhamdulillah semakin mendekati Nagrek tidak hujan gitu. Semoga sampai rumah terus nggak hujan, kondusif. Ini teh apa ya, Lewo Bandrek gitu, Lewo. Tuh dari arah sana rame ya, bis-bis udah mulai pada ini, ada bis pariwisata juga. Terus banyak yang touring tadi beberapa kali. Nah, saya belum dapat lagi, belum ketemu lagi omongan-omongan moge. Mungkin mereka udah pada berangkat semua tadi. Kalau saya perhatiin sih formasinya ya, keberangkatan mereka ternyata nggak serempak ya. Saya jadi ingat gitu. Ya memang idealnya yang namanya touring itu kalau pesertanya lebih dari 10, misalnya 20, 30, 40, 50 sampai 100, baiknya sih dibagi beberapa kelompok gitu. Jadi paling banyak 10 lah satu kelompoknya, supaya nggak bikin repot orang lain juga, karena kok panjang itu kan konvoi. Waduh, tadi saya perhatiin juga begitu, mereka 10 gitu. Ada yang malah cuma 5 motor tadi. Pangandaran mereka itu ada acara. Ya kalau nggak salah sih acaranya juga di tempat saya nginep tuh, di hotel tempat saya nginep. Karena sehari sebelumnya kan itu ada beberapa bapak-bapak gitu ya, sama kokoh-kokoh. Iya, yang hari Jumat itu saya bilang datang loh, baru nyampe gitu, ada 10 motor mungkin ya. Biasalah CVO, Fatboy, ya macam-macam. Ada yang pakai GS 1200, BMW, ada 10 motor kalau nggak salah. Yang CVO-nya itu parkir persis di samping motor saya. Aduh, si Pato untungnya nggak malu-maluin gitu. Jadi
depannya lagi bersih, habis mandi. Jadi datangin saudara tuanya, ya gitu. Nah ini nih, apakah ini Pajero belakang nih bikin males nih? Kenapa sih orang-orang yang bawa Pajero nih tipikalnya kayak begitu sih? Tuh plat nomornya ya, saya seleket. Kayaknya rombongan juga nih. Tuh liatin, kan jalan nggak akan kemana-mana, santai aja bro. Tuh lihat itu yang hitamnya di depan itu, nongol pengen. Tuh bis lagi datang tuh, bis pariwisata. Oke. Saya ambil berhenti dulu deh ya ininya, ngerekamnya, nanti kita ini lagi terusin ini sampai apa ini. Nah ini baru sampai sini nih. Tuh telolet om, telolet. Anak-anak telolet om, telolet, tolelot, titulat tutut. Ini baru nyampe pasar apa sih? Oh iya, Bandrek, sorry. Oke, sementara itu dulu, nanti lanjut. Ya teman-teman, saya balik lagi nih. Ini sesaat lagi di depan lah, kira-kira 5 menit lagi ya, kita udah mulai masuk ke Nagreg, Kabupaten Bandung. Alhamdulillah sejauh ini cuaca kondusif, jalan ramai lancar dari 2 arah. Banyak mulai truk-truk itu bermuatan ya, barang ya termasuk ini nih, seperti ini, truk seperti ini depan mulai pada keluar. Sementara dari arah sebaliknya juga bis tadi sudah mulai banyak terlihat kembali. Tapi kalau yang touring-touring sih udah gak kelihatan, jarang lah gitu ya. Mungkin karena mungkin mereka udah sampai di tujuannya ya sekarang. Kalau ini jam berapa ini, udah sampai di tujuannya lah pastinya, karena ini udah masuk sore, ini jam 3 atau setengah 4 nih, antara ituan lah. Jadi
banget nih angin. Ya lebih sip lagi, mudah-mudahan suaranya rekam. Sorry teman-teman ya, banyak bacot gitu. Karena dia nggak ngantuk. Biar jaraknya dekat juga, ya maksudnya nggak bukan turun jauh banget gitu, bukan motoran jarak jauh. Tapi yang namanya ngantuk mah tetap aja gitu, pasti nyerang tuh. Kadang-kadang di tempat dan waktu yang nggak tepat gitu. Pas istirahat nggak ngantuk misalnya, tapi pas lagi jalan ngantuk gitu. Nah itu waktu dan tempat yang nggak tepat. Oh Gunung Haruman, bukan itu mah Kaledong, di sana Haruman. Ya ini mulai masuk kawasan nagreg ya, Ciaro. Yang tadi bukan Ciaro, namanya apa ya, Cibedug tadi mah. Nah di sini ke pusat kota Bandung atau ke kota Bandung itu sekitar 40 kiloan kalau nggak salah ya. Berarti 1 jam mungkin lebih, ya 1 jam lah kalau lancar dari sini. Ini sebenarnya kalau udah mau masuk daerah sini ya benar, udah rasa deket aja sama rumah. Udah dikit lagi mau nyampe gitu perasaan tuh. Padahal mah masih lumayan nih 30 kilo ya 25 kiloan lah dari sini, kurang lebih 25 sampai 30 kiloan. Ciaro dulu mah suka pakai bercandaan tuh kalau lagi musim pilkada, terus ada orang, wah gua juga mau maju kurang gerek maju nyalonkeun gitu. Jadi wali kota mana ini? Wali kota Ciaro gitu. Nah jadi biar tahu gitu Ciaro. Nah ini Ciaro, daerah sini. Pasti baru tahu lah. Apa ya, kecamatan apa desa nih? Kecamatan ya, Ciaro. Aduh. Fogging. Nah ini susul tapi ini tanggung nih. Dikit lagi mau belok. Prima Jasa. Ciaro. Nah itu kan di depan belokan, di tanggung lagi menyusul. Nah ini udah masuk lingkar nagreg, udah berasa aja udah deketnya ini ya. Perasaan gitu ya, kalau saya udah deket lah dari rumah gitu. Ya sekitar ya 25 kiloan. Wow Lampretos. Warlock Akamsi tiba-tiba nongol, tapi nggak aneh sih. Nanti deh kayak di Cicalengka kayak gitu-gitu, ceker pasti tahu tiba-tiba Cilukba gitu ada motor yang, nah ini kayak gini nih, kita lagi di sana ya tiba-tiba dari sana ada motor yang ke arah sini gitu, padahal di satu lajur. Mau heran tapi udah jadi habit nih.
Ya, alhamdulillahirobbilalamin, masuk juga kota Bandung ya. Ini di Bundaran Cibiru. Setelah lewat tadi Nagrek, kemudian ketemu beberapa perlambatan mulai dari Dangder Rancaekek sampai barusan di Cibiru Hilir Cinunut. Perlambatan yang cukup bikin pegal tangan. Nah, ini kita masuk di Bundaran Cibiru, alhamdulillah. Oke. Kelihatannya emang lalu lintas sore ini cukup padat ya di kedua arah, karena memang ini malam minggu pula, jadi banyak yang beraktivitas gitu, apalagi anak muda. Ada juga yang mungkin belanja-belanji gitu ya. Nah, itu dari Jumberung, dari Soekarno Hatta mengarah ke timur menuju ke Cileunyi, ketemu di bundaran situ, mentok deh sendatan. Tapi ya alhamdulillah sampai dengan sekarang alhamdulillah nggak hujan. Jadi perjalanan dari Pangandaran sampai dengan ke Bandung atau ke rumah ya, ini mungkin ke rumah sekitar 10 menit lagi nyampe, itu kurang lebih, sekarang jam berapa ya, jam 4, kurang lebih 6 jam ya, kurang lebih 6 jam. 6 jam ya, 6 jam ya, kurang lebih 6 jaman. Yang tadi istirahat 2 kali ya, yang agak lama, jadi masing-masing 1 jam. Jadi perjalanan pulang pun waktu tempuhnya nggak jauh berbeda sama perjalanan jalan berangkat ya, kurang lebih 6 jam. Bandung Pangandaran maupun Pangandaran Bandung. Nah, ini ya aktivitas warga seperti inilah yang memang akhirnya bikin sendatan gitu ya, ada perlambatan. Nah, itu bisa kita lihat ramai banget sore ini, jam 4 ini 15.59 ya, jam 4 kurang semenit. Nah, ini lihat deh, ruwet. Satu aja ada crossing, langsung ada sendatan panjang ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah setelah kurang lebih waktu tempuh yang saya ambil tadi 6 jam ya, dari Pangandaran ke sini dengan 2 kali istirahat masing-masing 1 jam, akhirnya bentar lagi, 5 menit lagi mungkin insya Allah saya nyampe di rumah nih, di kawasan Jalan Cilengkerang 1. Nah, ini udah masuk ke Cipadung ya. Ini adalah Cipadung Legit, Jalan Legit tuh. Di depan saya ada Borma, kemudian di seberangnya ada Transmart Cilengkerang 2. Nah, setelah itu saya akan belok kanan, tekuk kanan ke Cilengkerang 1, dan ya nyampe di rumah insya Allah. Dan aktivitas warga kota Bandung dan sekitarnya ini sore ini kayaknya luar biasa ya, karena memang cuaca juga nggak mendukung, mungkin nggak hujan ya. Mungkin kemarin kan hujan terus sore, apalagi saya dengar kemarin dari istri saya, dari anak saya di Bandung tuh hujan deras gitu. Di sama Pangandaran juga kan kemarin hujan. Mega cuan sampai ngantri. Nih, kita baru lewat Cilengkerang 2 barusan ya, yang di sampingnya ada antrian mega cuan. Di depan ini 200 meter lagi kurang lebih itu Cilengkerang 1, dan saya akan ngambil kanan ya, bakal ngambil kanan. Dan di depan ya tuh ada kelihatan, udah ada kelihatan ada iklan, ada reklame itu, ada iklan apa sih, rokok apa namanya,
ini depan belokan Cilengkerang 1 alias mau ke rumah. Ups, alhamdulillah ya, ini Cilengkerang 1 ya teman-teman. Di atas banyak tempat-tempat yang nyaman sebetulnya ya, ke atasan tuh Gunung Mangalayang. Jadi kurang lebih 6 jam saya dari Kidang Pananjung nyampe di Kidang Pananjung Pangandaran sampai di Cilengkerang 1 ini kurang lebih 6 jam dengan istirahat 2 kali di Bojong Ciamis tadi Indomaret, sama di kawasan Gentong ya. Di Bojong Ciamis itu kurang lebih 1 jam, dan di kawasan Gentong pun 1 jam. Artinya kalau misalnya jarak tempuh waktu tempuhnya itu kurang lebih 6 jam, anggaplah dipotong 2 jam ya, kurang lebih 4 jam setengah lah. 4 jam setengah kalau jalan terus-terusan ya, 4 jam nyampe gitu. Wih, ada yang aja dangdutan itu teman-teman. Beberapa saat lagi saya tiba di rumah, alhamdulillah, insya Allah selamat ini. Dan hari ini mendukung banget perjalanannya, nggak hujan, tadi sempat gerimis sedikit aja gitu ya, dan berhenti juga karena memang sayanya lapar gitu, bukan karena hujannya gede-gede banget ya. Itu mungkin sekilas perjalanan 3 hari ini ya, Bandung Pangandaran, Pangandaran Bandung. Oke, thank you yang udah mau nonton. Nggak usah dibagi-bagi gitu, nggak usah di share atau nggak usah di share lah. Nanti kita ketemu di video berikutnya.